Today we're gonna try our lab activity about how to configure router. Okay. First of all, you have to open your Cisco Packet Tracer application, and then here the uh, page of this that application. First of all, you can see a lot of symbol right here. This is a network device. Network device is contain the device that we can use in networking, such as router, switch, hub, wireless device, security, and one emulation. And then end device is consists of a whole end device home. Home is for smart home application, and then you can see it over here. And then this is connection. Connection is things that you can use to connect your device. This is automatically connection. This copper strike atau kabel strike, ini kabel cross, and then in serial DCA and then serial DTA, and then you can see it over here. Okay, first of all, before we start our activity, I wish you already read about IP address, because IP address is basic fundamental for our lab activity. Okay, first of all, I will make some configuration. This we can use router 1941 series or anything else. It's up to you, but in this activity I will use 1941. Okay, first of all, I put router right here, and then I put some switch. I got two switch, and then already, and then I will put two end device and each network. Okay, right here, and then right here. Okay, after that you have to put the connection between that device. Like we have talked before, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa untuk menggabungkan ini kan kita membutuhkan medianya berupa kabel. Nah, jenis-jenis kabelnya, here we can use copper strike, ya, karena sesuai dengan teorinya, device yang memiliki sifat yang berbeda itu akan kita hubungkan dengan melalui kabel strike, sedangkan device yang sifatnya sama kita hubungkan dengan kabel cross. Sifatnya maksudnya seperti ini. Router sama switch ini sifatnya berbeda karena router ini memiliki operating system, sedangkan switch tidak memiliki operating system, sehingga dia device yang berbeda. Tapi antara PC dan router itu sama karena sifatnya sama, ya, karena PC dan router sama-sama memiliki operating system. Jadi ketika akan menggabungkan router dan PC, you can use cross cable, okay? But this time we can use strike cable, okay? We can make when you click the router, akan muncul beberapa port yang bisa kita gunakan. Karena yang kita gabungkan adalah kabel UTP, maka kita akan menggunakan port gigabit Ethernet. Ini kalau misalnya di dunia realnya, ya, ini mirip LAN card. Ini adalah LAN card yang ada di komputer kita. Oke? Seperti ini, atau LAN portnya, ya. Di sini tadi kita di sini sambungkan ke gigabit 00, artinya itu port gigabit yang ke-0 gitu. Selanjutnya ini bebas, yang mana, mau fast Ethernet 01 atau 024 bebas. Jadi di sini maksudnya ini adalah nomor portnya. Nomor portnya itu adalah jumlah port yang ada di dalam switch tersebut. Switch ini terdiri dari 24 port fast Ethernet dan 2 port gigabit Ethernet. Oke, kemudian kalau misalnya mau pakai otomatis juga bisa. Contohnya seperti ini.
Jadi klik yang ini, jadi dia akan otomatis. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini gigabit 01, di sini gigabit 00. Oke. Secara teori kan memang untuk perangkat-perangkat yang sama ya, perangkat yang sama itu harus terhubung di kabel cross, dan yang berbeda kabel strike. Tapi pada kenyataannya ketika kita melakukan praktikum dengan menggunakan real device, bukan dengan simulasi, semuanya itu bisa. Kabel cross sama strike itu sekarang bisa menggabungkan semua perangkat walaupun dia berbeda ataupun sama, karena sekarang di setiap port itu sudah dilengkapi dengan teknologi auto sensing. Jadi dia bisa mengenali secara otomatis end device-nya itu seperti apa. Oke? Tapi berhubung ini di simulasi berdasarkan teori, maka di simulasi tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Oke? Selanjutnya kita lanjutkan. Ini kabel fast ethernet di sini. Kita sambungkan ke 02, di sini juga sama. Dan lakukan untuk ke semua router ya. Lakukan untuk ke semua router. Ke semua switch dan PC yang ada. Oke, jadi lebih kurang nanti rangkaiannya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan konfigurasi, dibiasakan kita memberikan keterangan. Jadi nanti biar tidak lupa gitu. Jadi misalnya di sini kita bikin networknya, di sini ada y92.168.1.0/24. Ini artinya kita menggunakan network 192.168.1.0/24. Artinya kalau /24 ini jumlah subnet masknya terdiri dari 24 bit, yang dimana nanti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, networknya seperti ini. Selanjutnya untuk network yang di sebelah kanannya kita tulis 192.168.2.0/24. Oke. Nah, perlu diperhatikan adalah each network at router has to have a different network. So, jadi router itu hanya bisa menghubungkan jaringan yang memiliki network yang berbeda, atau perangkat yang memiliki network yang berbeda. Kalau network yang sama dia tidak bisa. Kalau network yang sama kita cukup menggunakan switch, tidak bisa menggunakan router. Oke ya. Selanjutnya seperti ini ya. Sekarang kita lakukan konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi sebenarnya secara berhubung ini simulasi ya, kalian sebenarnya bisa langsung masukkan seperti ini loh. Masukkan di sini, klik config, nih masukkan alamat IP address-nya seperti ini. Tapi berhubung di sini kita mau buatnya berdasarkan real, bagaimana mengonfig router dalam keadaan real ya, dalam kondisi real. Jadi biar kalian mendapatkan experience atau pengalaman mengonfig router real gitu. Caranya seperti ini, menggunakan you can use console cable simbol blue line band like here. Okay, and then you put that you pick console port. Jadi kalian pilih port konsol yang ada di router. Sedangkan untuk di PC-nya kalian bisa pasang di PC ini boleh, di PC ini boleh, PC ini boleh, or di PC juga boleh. Untuk di sini contohnya saya pilih PC ini saja ya. Klik di PC ini, kemudian klik konektornya RS232. Oke. Udah selesai ya, Oke. Tadi routernya, berhubung tadi saya klik, tadi routernya sempat saya matikan ya. Saya matikan beberapa saat, terus saya hidupkan lagi di sini. Oke. After that, we can config the router. Okay. For config the router, we access our PC and then use hyper terminal.
hyperterminal or di terminalnya seperti ini. Klik terminal tadi, habis diklik ya, saya ulangi, habis diklik, kemudian pilih terminal, tadi pilih desktop dulu ya, desktop, pilih terminal, nanti desktop, tadi dari sini desktop, kemudian pilih terminal, and then langsung oke ya, oke, tidak perlu diganti-ganti di sini, oke. Nah, ini adalah halaman awal interface router. Router itu dikonfig dengan menggunakan terminal konsol gitu ya. And after that, it's better if you klik no gitu. Not click but you type. Kalian ketikan no atau n saja juga boleh. Nah, di sini ketika kalian mengonfig router, itu mouse kalian itu akan tidak ada gunanya. Karena di sini yang bisa kita lakukan adalah di sini yang karena scriptnya itu berdasarkan konsol, jadi dia hanya berdasarkan teks. Jadi kita cukup menggunakan keyboard saja ya. Oke, kemudian tekan enter. Oke, kalau sudah tekan enter, dia akan seperti ini, muncul seperti ini. Oke, ini adalah halaman router awal. Oke, ini adalah halaman awal yang ditandai dengan tanda tanda lebih dari. Oke, untuk mengkonfig router kita harus masuk ke mode configure terminal. Untuk masuk ke configure terminal, pertama kali yang harus kita lakukan adalah ketik en tab enable. Jadi di sini untuk mengkonfig router kita tidak perlu mengetikkan secara lengkap ya. Dan instruksi-instruksinya kita tidak perlu hafal sebenarnya. Kita cukup ketikan tanda tanya. Tanda tanya ini nanti akan muncul instruksi-instruksi apa yang bisa kita gunakan. Nah, di sini untuk masuk ke privilege command atau mode enable, kita ketikan enable. En tadi saya ketik tab di keyboard saya. Oke, contohnya seperti ini ya. Saya keluarkan keyboard on screen dulu. Keyboard on screen keyboard ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Di sini ya. N, kemudian saya ketik tab. Nah, dia akan muncul secara otomatis ya. Kemudian klik enter. Nah, oke, seperti itu ya contohnya ya. Oke. Kemudian saya masuk ke mode configure. Nah, cara ketik configure tab terminal. Configure terminal. Ketik seperti ini atau ketik aja tadi CONVI tab spasi T spasi lagi. Jadi seperti ini. Oke. Kalau sudah masuk ke configure terminal, dia akan muncul tulisannya seperti ini, ada tulisan config-nya. Ini adalah nama routernya. Oke. Kalau masih tanda crash, dia artinya masih di privilege mode. Oke. Oke, karena ini ada 3 mode ya. Mode pertama mode awal, yaitu dengan ditandai dengan simbol ini. Kemudian ada mode crash ya, atau sharp mode atau mode privilege ditandai dengan crash, dan mode konfigurasi terminal ditandain dengan tanda config seperti ini dan ada tanda crash. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah pertama kita ganti nama routernya. Di sini kan nama routernya kan router kan. Misalnya caranya seperti ini. Ketik perintahnya hostname spasi nama yang kita inginkan. Misalnya di sini saya kasih nama R1. Oke. Oke, kenapa namanya ini perlu kita beri nama? Biar nanti suatu saat jika kalian nanti akan melakukan konfigurasi jarak jauh dengan menggunakan remote ya, remote terminal, aplikasinya dengan menggunakan aplikasi PUTTY ya. Silakan dicari namanya putih atau ejaannya PUTTY. Oke, jadi kalian bisa ini, jadi biar nanti kalian tidak mengalami kebingungan gitu untuk melakukan konfigurasi router ketika kalian konfignya by remote gitu. Tapi untuk awal ya, kita belum bisa mengkonfignya secara remote dari awal. Jadi awalnya perlu pakai
kabel konsol seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengakses router secara remote. Setelah ini ya, setelah ini. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan IP address-nya. Pertama kita akses dulu interface-nya. Caranya seperti ini, interface. Di sini tadi kan interface-nya kan ini kan, sorot ke arah sini. Nah, ini kan gigabit 001. Berarti ini kalau nggak di sini aja. Nah, ini kan gigabit 00. Jadi sekarang interface gigabit 0/0. Oke. Kemudian IP spasi address, sintaknya seperti itu ya. Masukkan nomor IP address-nya yang masuk di range network ini. 192.168.1 titik berapa? Nah, biasakan di router itu yang menjadi titik router ini ya, yang di alamat yang ada di interface router itu biasakan IP valid yang paling awal atau IP valid yang paling terakhir. Ya, biasakan seperti itu. Karena ini IP-nya /24, maka yang menjadi IP valid pertama adalah 1 dan yang menjadi IP valid yang terakhir adalah 254. Oke? Oke, jadi di sini kita pakai satu aja ya. I will use first IP valid, yaitu 1. After that, spasi type subnet mask. Oke, seperti ini. Jadi sintaksnya seperti ini, IP spasi address. Ini nomor IP yang akan kita masukkan dan ini adalah subnet masknya. Subnet masknya berhubung ini /24, jadi dia harus terdiri dari 24 bit subnet mask, yang mana kalau kita terjemahkan dalam bilangan oktal seperti ini, 255.255.255.0. Oke. Dan terakhir, karena ini masih merah ya. Merah ini artinya IP portnya, port gigabit ethernetnya belum aktif. Nah, cara untuk mengaktifkannya kita ketik no shutdown. Oke. Kalau udah benar, kalau udah up, dia akan berubah menjadi hijau. Oke, setelah no shutdown kita klik exit. Oke, bukan klik, maksudnya kita ketikkan exit. Oke. Kita udah selesai mengkonfig untuk satu router ini. Satu interface yang ini, sebelah kiri ini. Nah, berhubung router ini punya dua interface, kita sekarang config yang di sebelah kanannya, yang di sebelah sini. Oke, saya kecilin dulu ya di sininya, jadi biar dia bisa side by side seperti ini. Oke. Di sebelah kanannya ini kan dia terhubung di router di interface gigabit 01 ya. Oke, sekarang kita akses caranya sama seperti yang pertama tadi, interface gigabit 01. Nah, kalau tadi kan 00 yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan dia 01. Oke, enter. Setelah itu masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1. Tidak boleh titik 1 lagi ya, karena interface-nya di sini 2. Coba kita masukin dulu titik 1, titik 2 misalnya. Oke. Jadi kita coba apakah kalau misalnya dia IP address-nya sama bisa dimasukkan ke dalam router? Tidak bisa. Di sini ada keterangan overlap with gigabit ethernet 0. Artinya IP yang ini, IP yang kita masukkan ke interface gigabit yang Ethernet 01 itu sudah dipakai oleh gigabit Ethernet 00, sehingga itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kita masukkan yang IP yang berbeda. Di sini sudah kita tetapkan IP-nya 192.168.1/255, spasi 255.255.255.0. Oke. Enter. Dan jangan lupa, karena ini tadi masih merah ya, masih merah juga, jangan lupa no shutdown. Oke, kalau benar dia udah jadi hijau. Nah, jadi untuk awal konfigurasi router itu seperti itu. Oke, ini untuk konfigurasi router awal ya. Nah, oke, ini konfigurasi routernya udah selesai. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan IP address di setiap ini. Jadi biar dia bisa saling berkomunikasi ya.
Sekarang dia belum bisa berkomunikasi karena komputer-komputer ini belum ada IP address-nya. Sekarang kita masukkan masing-masing IP address sesuai dengan alamat yang sudah kita tentukan pada masing-masing network ke PC-PC yang ini. Jadi contohnya PC ini dulu pertama ya. Pertama kita klik di PC ini. Kemudian pilih kita tutup dulu ya, terminalnya kita tutup dulu. Kemudian kita masukkan di IP configuration. Nah, ini kalau di real dengan menggunakan komputer yang real atau di laptop, ini di mana nih? Yang ini. Masukkan IP secara manual. Caranya seperti ini. Di sini klik kanan ya, klik kanan di Open Network and Sharing Center ya. Oke, klik kanan, kemudian kalian klik. Nah, di sini kalian bisa memasukkan IP-nya secara otomatis nih. Bisa dengan menggunakan Ethernet. Kalau Ethernet mau dari kabel ya, kabel Ethernet atau Wi-Fi, ini kalian bisa masukkan secara manual di sini. Caranya klik ini, Ethernet ya, klik Ethernet, change adapter option. Ya, change adapter option. Oke, akan muncul seperti ini. Klik Ethernet ini kabel, Wi-Fi ini Wi-Fi-nya ya. Ethernet klik 2 kali. Klik 2 kali. Oke, sampai nanti akan muncul. Oke, muncul seperti ini ya. Sudah muncul seperti ini, nanti klik ini. Internet. Nah, ini masukkan IP address-nya secara otomatis. Nah, ini IP di Polsri ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Itu contohnya. Kita balik lagi di simulasinya. Oke. Kita masukkan IP address sesuai dengan IP yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti ini. 192.168.2. Kenapa tidak kita masukkan 1? Karena 1 kan sudah dipakai oleh gigabit Ethernet 00. Oke, subnet masknya tinggal kita ketik tab juga. Dia akan otomatis mengisi ya. Oke, tapi ini otomatis mengisi sesuai dengan default subnet masknya ya. Kalau /24 berhubung ini range-nya IP kelas C kan /24 itunya. Jadi dia akan otomatis. Nah, ini default gateway. Default gateway ini adalah IP yang terdapat pada router. Oke, terdapat pada router di sisi networknya. Oke, jadi default gateway itu digunakan untuk sebagai pintu keluar. Jadi kalau misalnya komputer ini pengen ngirim paket ke luar, dia akan mengirimkan paket melalui IP di sini. Oke, IP gateway-nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi IP gateway di setiap network itu sama. Oke. Itu adalah alamat IP yang ada di router. Ini ya. Oke. Udah selesai. Kita tutup di sini. Udah selesai. Oke, untuk yang ini desktop config misalnya di sini kita masukkan 192.168.1. Boleh tadi ini kan tadi sudah 2 yang ini. Sekarang misalnya ini 10 misal. Oke. Ini juga default gateway-nya kita masukkan juga 192.168.1.1. Oke. Oke, yang di sini kita masukkan juga. Caranya sama. Tapi berbeda IP address-nya ya, 192.168.2.2 karena 2.1 sudah dipakai oleh gigabit Ethernet 01 yang menjadi pintu keluar masuk paket untuk network yang di sebelah kanan. Oke? After that, put some subnet mask and then you type default gateway 192.168.2.1. Oke, apa yang terjadi jika kita tidak memasukkan default gateway atau default gateway-nya kita salah memasukkan? Oke. Contohnya misalnya di komputer yang ini ya, kita akan masukkan seperti ini. Oke, 192.168.2. Misalnya ini 5 ya. Oke. Di sini kita masukkan 192, misalnya di sini kita tidak masukkan ya. Kita masukkan 00 saja seperti itu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita cek koneksinya. Cara ngecek koneksi adalah dengan menggunakan perintah ping. Kita kirimkan perintah ping atau sinyal ping
dari komputer yang pengen kita dari komputer kita ke komputer tujuan yang kita inginkan. Misalnya ke komputer yang ini ya. Oke, di sini diklik command prompt, atau misalnya kalau misalnya di komputer kalian ya, caranya klik seperti ini, ketik saja cmd command. Nah, atau di sini ya. Ini di realnya, berhubung kita di simulasi, jadi ngeklik pingnya di sini. Oke, after that kita kirim ping ke 192.168.2.2 yang mana itu adalah alamat dari PC 2 yang di sini. Oke, kita cek. Kita tunggu. Proses pengiriman datanya akan ini. Pertamanya request timeout, and after that we receive some reply message from 192.168.2.2.0. Ya, kenapa pertamanya RTO? Karena jaringan kita kan baru pertama kali setup. Karena ketika pertama kali setup, dia akan mengeluarkan yang namanya protokol ARP atau Address Resolution Protocol untuk merekam semua alamat-alamat yang ada di sini. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut ya. Oke, sekali lagi tidak perlu karena ARP itu cuma sekali. Jadi dia akan, makanya ketika kalian setup jaringan pertama kali itu perlu dicek ping, tujuannya untuk melepaskan ARP protokol sebenarnya, selain untuk ngecek koneksi. Oke? Seperti itu. Dia akan balas. Nah, coba sekarang di sini tadi di IP PC3. IP PC3 tadi 192.168.2.5. Apakah bisa? Tidak bisa. RTO. Apakah cuma RTO cuma sekali? Kita coba. Nah, RTO-nya 2 kali. Oke, kita tunggu. RTO-nya 3 kali. Oke, biasanya kalau udah RTO 3 kali dia tidak connect lagi nih. Dia RTO. Kita coba sekali lagi. Kita kirim sinyal ping lagi ke komputer PC3 yang di sini. Dari yang sini ya. Dari sini ke sini. Oke? Oke? Ya, tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Oke, masih RTO. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Hal ini terjadi adalah karena PC3 di sini ya, PC3 di sini walaupun IP-nya benar 192, dia tidak ada default gateway. Jadi karena koneksi IP address itu menggunakan protokol TCP/IP, protokol TCP/IP itu ketika syarat terjadinya koneksi adalah antara pengirim sama penerima itu dia harus saling saling menerima informasi gitu. Jadi PC 0 itu ketika mengirim ke PC 3 bisa menerima PC 0, tapi PC 0 tidak bisa mengirim balik gitu karena dia tidak ada ini. Coba kita lihat di simulasi ya. Kita simulasikan coba. Kita kirim paket ya. Kita kirim paket dari sini ke sini. Kita kirim paket dari sini, klik di sini, kemudian akhirnya ke sini. Oke? Kemudian kita jalankan. Biar agak cepat, kita agak cepetin dikit ya. Oke. Ini pertama ininya. Kemudian dia akan ngirim ke sini ya. Kemudian paketnya dikirimkan ke sini. Ke sini dia kirim. Nah, komputer ini kan menerima paketnya. Tapi komputer ini yang ini dia akan mengirimkan ARP. Oke. Kenapa? Karena PC ini dia tidak punya alamat. Jadi kalau misalnya mau balesnya itu dia nggak tahu harus ngirim paketnya ke siapa gitu. Oke, kita ulang ya. Kita ulang lagi. Kita ulang reset simulation. Oke, misalnya di sini kita pilih lagi. Ini ada 2 surat nih. Tadi surat yang pertama sama surat yang kedua. Oke. Sekarang yang warna hijau ya, kita perhatikan. Oke, seperti itu. Oke. Nah,
PC3 tidak bisa membalas karena dia tidak tahu itu alamatnya. Kalau misalnya mau kirim keluar, dia mau kirim kemana, karena dia tidak ada informasi mengenai default gateway. Nah, jadi itu pentingnya memasukkan IP gateway ya. Jadi biar kalian bisa komputernya bisa mengakses alamat yang dari luar gitu. Oke, sekarang kita masukkan IP default gateway-nya. Sebelum kita masukkan IP gateway-nya, kita iniin dulu ya, kita coba dulu nih. Coba kita kirim paket data dari sini ke sini. Itu warna apa ini? Warna hijau ya, warna hijau. Ini bukan, kalau yang ini yang warnanya ini, warna apa ini? Warna hijaunya agak berbeda ya. Oke. Oke. Kita jalankan. Oke. 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 Oke, tadi baras ya, tadi ada sukses ya tadi ya. Oke, kita ulang. Kita clear ininya dulu. Sorry, di sini. Kita delete dulu. Oke, kita coba di sini ya, tadi biar nggak bingung, sorry. Dari sini ke sini. Oke, kita jalankan. Oke, berhubung dia berada di satu network, dia tidak perlu ke router. Oke, dari sini. Oke, jadi PC2 memberikan paket. Ketika paketnya sudah diterima PC3 membalas paket tersebut gitu. Jadi itu yang dia terkoneksi gitu. Contohnya gini ya, kalau misalnya kita ping ya, kita ping seperti ini. Kita ping dari PC2 ya. Kita ping dari PC2, ping 192.168.2.5. Nah, dia akan replay. Oke? Jadi kalau misalnya tidak ada default gateway, PC itu atau end device tidak akan bisa mengirim paket di luar networknya. Oke? Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan IP gateway-nya 192.2.1. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba ping ke 25. Nah, sekarang udah bisa. Udah replay. Tadi kan RTO. Sekarang udah replay. Nah, kita coba simulasi. Klik di sini dan di sini. Kita coba simulasikan. Nah, secara real time. Oke. Jadi paketnya warna apa ini? Ya, warna inilah ya. Oke. Seperti ini. Oke. Di sini. Oke. Paketnya diterima oleh PC3, kemudian PC3 membalas karena dia sudah ada alamat gateway. Jadi dia tidak perlu lagi mengeluarkan protokol ARP atau protokol untuk bertanya alamat ini alamat siapa gitu, seperti itu. Oke? Baik, untuk sesi ini silahkan di praktekkan ya lab kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim melalui LMS atau pakai grup kita. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.